Saya Rizky Ayu Andini dengan NIM 2202010180. Saya akan menjelaskan pemahaman saya dari mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Korporasi. Nah, yang pertama itu etika dan penalaran moral. Etika merupakan aturan atau nilai yang membantu kita membedakan mana yang benar dan salah. Nah, di dalam etika ada dua hal penting. Siapa yang melakukan atau subjek, dan apa yang dilakukan atau tindakan. Nah, di dalam etika menilai apakah tindakan seseorang itu baik atau buruk berdasarkan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain. Lalu etika juga digunakan untuk menilai apakah cara kerja organisasi atau sistem sudah benar. Nah, misalnya ajakan untuk meningkatkan kualitas profesi akuntan. Itu merupakan bagian dari etika. Mempelajari etika itu penting agar kita bisa mengambil keputusan yang adil dan logis saat menghadapi masalah. Lalu dengan memahami etika, kita tahu alasan dibalik pendapat dan keputusan kita. Baru itu untuk bertindak etis, kita harus tahu nih apa yang sebaiknya dilakukan, terutama bagi akuntan yang punya banyak tanggung jawab. Lalu tidak cukup hanya mengikuti aturan, tapi juga harus tahu alasan etis di balik tindakan. Keyakinan moral harus bisa dijelaskan secara logis, bukan hanya berdasarkan perasaan. Nah, untuk menilai apakah suatu tindakan baik, kita tuh tanyakan apakah ini bermanfaat atau justru merugikan orang lain. Nah, keputusan etis harus secara logis dan objektif. Lalu ada dilema etika. Dilema etika terjadi saat kita bingung memilih karena ada alasan kuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ada dua cara utama untuk memahami dilema. Yang pertama, deontologi. Deontologi ini menilai tindakan berdasarkan aturan atau kewajiban. Lalu yang kedua itu apa? Yang kedua itu konsekuensialisme. Itu menilai tindakan berdasarkan akibatnya. Lalu ada utilitarianisme, yaitu bagian dari konsekuensialisme, yaitu tindakan dianggap benar jika memberi manfaat besar bagi banyak orang. Nah, sementara deontologi menilai tindakan benar jika dilakukan karena kewajiban, bukan karena hasilnya. Nah, adapun menurut Kant, tindakan tidak bermoral jika alasan kita bertindak tidak bisa dijadikan aturan umum. Nah, kita juga harus menghargai orang lain dan tidak memanfaatkan mereka. Lalu etika kebajikan juga menekankan pentingnya menjadi pribadi yang baik, bukan hanya melakukan tindakan yang baik. Lalu yang kedua itu proses kognitif dan keputusan etis. Menurut teori Colbert, perkembangan moral seseorang dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama itu prakonfesional. Prakonfesional itu mengikuti aturan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan benefit. Yang kedua itu konvensional. Konvensional itu mengikuti aturan dan setia pada
lingkungan gitu, apa kayak seperti kelompok. Dan lalu ada pasca konvensional, yaitu bertindak berdasarkan prinsip moral yang lebih tinggi. Banyak akuntan masih berada di tingkat konvensional. Namun untuk menghadapi masalah etika, mereka perlu naik ke tingkat pasca konvensional, yaitu mengikuti prinsip moral universal. Nah, karena profesi akuntan melibatkan banyak pihak dan sering terjadi konflik kepentingan, kode etik itu sangat penting untuk menjaga perilaku dan kepercayaan publik. Lalu model keputusan etis, ada empat langkah untuk membuat keputusan etis menurut Ritz. Yang pertama itu menyadari ada masalah etika. Yang kedua itu menentukan tindakan yang paling etis. Nah, yang ketiga memiliki motivasi untuk melakukan hal yang benar. Lalu yang terakhir, yang keempat, memiliki karakter kuat untuk tetap melakukan hal yang benar. Nah, teori Kahneman membagi cara berpikir menjadi dua, cepat dan intuitif atau sistem 1, serta lambat dan logis atau di sistem 2. Kita harus melatih diri untuk berpikir logis saat mengambil keputusan etis. Nah, dari kasus Arthur Andersen dan Enron menunjukkan pentingnya profesional dan keberanian untuk melaporkan temuan penting. Nah, jadi kita tuh penting untuk berani untuk melaporkan temuan penting, bukan hanya mengikuti kelompok gitu. Akuntan harus berani bertindak benar dan selalu mematuhi kode etik. Lalu kode yang ketiga itu kode etik akuntan Indonesia. Nah, di akuntan di Indonesia harus mematuhi kode etik akuntan 2021 yang berisi 5 prinsip dasar. Yang pertama, integritas. Integritas itu macam jujur. Kedua itu objektivitas atau kita tidak memihak gitu. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian, profesional. Nah, kita tuh harus memiliki keahlian. Yang keempat itu kerahasiaan. Kita tuh harus menjaga informasi. Terus yang kelima itu perilaku profesional atau mematuhi hukum. Nah, akuntan juga harus menjaga independensi, tidak menerima benefit atau fasilitas dari klien yang bisa mempengaruhi penilaian. Nah, hubungan keuangan atau family dengan klien juga harus dihindari jika bisa, karena itu bisa mengganggu independensi gitu. Dari kasus Garuda Indonesia menunjukkan pentingnya integritas dan objektivitas. Nah, auditor yang memberi opini baik pada laporan keuangan yang bermasalah akhirnya mendapatkan sanksi gitu. Lalu yang keempat itu etika dalam pelaporan keuangan dan audit. Ini etika sangat penting dalam pelaporan keuangan dan audit, karena akuntan harus menggunakan penilaian profesional dan bersikap skeptis terhadap data. Lalu layanan non-audit kepada klien audit bisa menimbulkan konflik kepentingan sehingga harus diatur dengan baik. Nah, jika menghadapi konflik etika, akuntan harus mengevaluasi alasan, konsekuensi, dan solusi, bahkan jika perlu mundur dari
pekerjaannya gitu, atau kayak resign gitu. Dalam praktik pajak, akuntan harus mematuhi hukum dan nilai moral untuk mendukung keadilan. Nah, yang terakhir itu etika organisasi dan tata kelola perusahaan. Nah, etika organisasi merupakan prinsip yang memandu perilaku di tempat kerja. Nah, kepemimpinan yang etis sangat penting untuk membentuk budaya organisasi yang baik. Nah, budaya organisasi terbentuk dari nilai bersama, kebiasaan, dan pengalaman. Untuk mencegah kecurangan digunakan audit, analisis data, dan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Tata kelola perusahaan yang baik harus transparan dan adil. Whistleblowing penting untuk menciptakan iklim etika yang baik dan harus didukung oleh organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.